Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikma wa barik lana fi majlisina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa aridna bi asrarihi wa 'ala 'alaina min barakatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita awali pengajian rutin ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi ya kulli min salihin bi syarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, pembahasan di pagi ini kita nyampe kepada beriman yang antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yang nomor 3 ini. Sebelumnya karena ini kitab tauhid yang sering kita pelajari adalah tentang keimanan, tentang berakidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum minabillah. Yang kemudian setelah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah panjang lebar membahas tentang bagaimana cara berakidah, beriman kepada Allah. Ada sifat 20 yang wajib, mustahil 20, dan 1 sifat jaiz. 41 sifat sudah kita pelajari. Kemudian pembahasan tentang beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, memposisikan malaikat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang selain Allah. Kalau sesuatu itu selain Allah, maka pasti makhluk. Allah itu adalah Al-Khaliq, zat yang menciptakan. Maka yang selain Allah itu pasti makhluk. Terbesit seindah apapun, sehebat apapun yang terbesit dalam benak kita, pasti itu bukan Allah, pasti itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan kali ini adalah antu'mina bikutubihi, dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kitab-kitab ini kita harus iman. Kenapa harus iman? Iman itu keyakinan yang kuat dalam hati, membenarkan, meyakini bahwa itu
itulah kenyataannya, itulah realitanya. Makanya di bawahnya iman ini kalau bahasa ilmu itu nyata, maka iman ini di bawahnya ilmu. Kalau di ruangan sebelah ini saya memperkirakan ada orang atau tidak, maka pertama ragu. Ketika naik sedikit, ya sepertinya ada orang, maka namanya dhon. Ketika saya yakinnya, maka kalau dalam ini bahasanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dikatakan iman. Karena realitanya nanti begitu. Kalau jenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalanya langsung dikabulkan, ada kalanya ditunda dikabulkannya. Disitulah Allah mengajarkan kita untuk bersabar, tidak langsung dikabulkan. Atau jangan-jangan Allah masih senang dengan kita berdoa. Allah rindu, Allah senang ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya Allah, sampai Allah karena mungkin kita ini tipenya kalau sudah dikabulkan mandek dungo, kalau berdoa minta kepada Allah, kalau sudah dikabulkan doanya mandek, maka yang seperti ini biasanya oleh Allah tidak langsung dikabulkan. Kenapa? Allah sedang ingin menikmati ketika Anda sedang berdoa. Makanya kalau tetap selalu ingin dikabulkan oleh Allah, habis dikabulkan jangan berhenti untuk selalu berdoa. Artinya ingat, berdoa itu simbol bahwasanya kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ketika ada orang pengemis, ada orang pengamen itu, kalau misalnya nyanyi, kalau jenengan suka dengan nyanyiannya, maka tak enteni dhisik, saya tunggu dulu bagaimana dia bernyanyi. Kenapa? Senang dengan nyanyiannya. Nanti kalau dikasih, maka berhenti nyanyinya. Nah, kalau berdoa kemudian kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah keimanan kita diuji. Akankah kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih atau Maha Penyayang? Disinilah ketika kita misalnya meminta sesuatu kepada Allah kemudian tidak dikabulkan, menurut versi kita tidak dikabulkan, padahal menurut Allah tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Hanya saja doa itu dikabulkan ada dua, ada kalanya bi'ainis su'al, apa yang diminta persis seperti itu yang diberikan, ada kalanya bibadlihi ahsana minhu, dengan penggantinya, yang penggantinya itu lebih baik dari apa yang diminta. Nah, ketika kita diberi dengan yang lebih baik, ini terkadang kita merasanya belum dikabulkan. Inilah suudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah maqalah dikatakan lau alimal abdu lau alimta lau araftah ma aradallahu bika, ya, lau araftah ma aradallahu bika labakaitah lisu'i dhannika billah. Lau araftah, apabila engkau tahu, bima aradallahu bika, tentang apa yang diinginkan oleh Allah tentangmu. Kita tahu kenapa Allah menjadikan kita begini, kita tahu kenapa Allah menjadikan Allah begitu. Kita tahu, andai kata kita tahu bahwa Allah menjadikan kita takdir seperti ini yang kita jalani, labakaitah, kata makalah ini, maka engkau pasti menangis. Kenapa? Lisu idhannika billahi, karena telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan liputi hati ini dengan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita
alami, yang kita jalani, masalah apapun yang kita jalani, kita harus yakin bahwasanya itu adalah yang terbaik dari Allah kepada kita. Ini kalau saya pernah bercerita tentang masalah cinta. Cinta niku napa artine? Senang, nggih. Senang. Ada orang laki-laki senang kepada perempuan. Maka dari senang ini ada kalanya kesampaian, ada kalanya tidak. Rasa senang yang tidak kesampaian biasanya menjadikan orang itu sakit hati karena tidak kesampaian. Laki-laki senang kepada perempuan, jatuh cinta tapi tidak kesampaian, maka rasa cinta yang menyakiti hatinya itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata pemuda, cinta tapi tidak memiliki itu namanya luka. Rindu tapi tidak bertemu itu namanya duka. Cinta tapi tidak bisa memiliki namanya luka. Rindu tapi tidak bisa bertemu maka namanya duka. Bersyukurlah jika kita pernah berduka dan terluka. Karena dengan itu sejatinya Allah ingin memberikan pahala kepada kita di balik duka dan luka yang kita alami. Laki-laki kalau senang kepada perempuan, Bapak Ibu, dalam perjalanan berkeluarga, awalnya saling mencintai, tidak ada wanita yang aku cintai selain engkau, gitu awal-awal. Engkau adalah wanita satu-satunya yang aku cintai. Yang perempuan juga begitu, Mas, kamu adalah satu-satunya laki-laki yang aku cintai. Awalnya seperti itu. Namun dalam perjalanan waktu hati terkadang tergoda jatuh cinta kepada yang lainnya. Dan itu fitrah. Dan senang ini tidak bisa kita setting. Saya ingin jatuh cinta hanya kepada ini, tidak kepada yang lainnya. Tidak bisa. Moro-moro senang kepada yang lain, moro-moro jatuh cinta kepada yang lain. Bapak Ibu biarkan. Kalau hanya masih mahabbah saja, yang penting jangan sampai jangan sampai seling atau bahasanya jangan sampai memiliki yang lain, karena beda cinta, beda memiliki. Normal kalau ada orang misalnya senang, tidak ada masalah, karena senang itu tidak bisa kita setting. Moro-moro senang kepada yang lain. Yang penting setelah senang ini tergoda, berpaling atau tidak. Makanya kalau ada seorang pasangan suami istri bertahan sampai sekarang minal muwahhidin, ahli tauhid, cukup satu, berarti keimanannya kuat ini, istiqomahnya, maka perlu diapresiasi, jangan dicurigai. Masih untung saya bukan berarti saya tidak tergoda dengan yang lain, tapi mungkin saya tergoda dengan yang lain, tapi saya masih harus tetap menjaga ada sebuah senyum yang harus selalu saya jaga, jangan sampai meneteskan air mata. Itu adalah istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini, mahabbah itu tidak bisa kita atur, hanya cinta kepada ini, hanya cinta kepada itu, sulit. Apalagi sudah menikah lama-lama biasanya cintanya hilang. Makanya kata anak muda, cinta itu kalau disingkat cuma ingin nikmati tubuh Anda. Nek wis dadi moro-moro sudah mulai berkurang. Apalagi terkadang wanita kalau belum bersuami biasanya semua tubuhnya dijaga, auratnya dijaga. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3 sudah mulai dibuka kabeh.
Wis gak eman dengan tubuhnya sendiri, wis duwe anak, wis duwe bojo, katanya wis payu, percuma dandan gak kira payu maneh. Lah ini yang seperti itu, ini salah. Kenapa? Menutup aurat itu adalah kewajiban kita kapanpun dimanapun, ya sudah, itu kewajiban. Jangan karena sudah punya kemudian menutup aurat, menjaga diri menjadi berkurang. Kewajiban kita walaupun sudah lanjut usia, tetap kewajiban menutup aurat itu harus ada, tetap harus dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan bagaimana iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maknal imani bil kutubi, utawi maknani iman bil kutubi kalawan kitab, iku at-tasdiqu membenarkan bi annaha kalamullahi, kalawan sak temeni kutub iku kalamullahi, kalame Allah, al munazzali kang den turuna, kalamullahi al munazzalu kang den turunaken ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah alaihi salatu wassalam. Iman kepada kitab Allah itu berarti membenarkan semua tentang bahwasanya kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Itu cara iman tentang kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kitab yang wajib kita imani cuma 4. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quranul Karim. Itu kita wajib bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab itu. Hanya saja kita juga harus yakin selain yang 4 ini banyak mushaf atau suhuf, bahasanya lembaran wahyu-wahyu Allah yang ditulis dalam sebuah suhuf yang diberikan kepada para nabinya. Semua wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi itu kalau bahasa Al-Quran itu bisa dikatakan mushaf, cuma yang wajib kita imani cuma 4 tadi itu. Dan kita wajib membenarkan apapun yang terkandung yang disampaikan di dalam mushaf itu. Ketika Al-Quran mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, kita harus yakin bahwasanya kalau itu adalah bahasa Al-Quran, kita harus yakin itu dari Allah dan yang mengucapkan adalah Allah. Ajaran di dalamnya adalah Allah yang menyampaikan. Jangan sampai ada keraguan dalam hati bahwa itu tidak benar. Dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika, menempatkan satu-satunya kebenaran adalah kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sebuah ucapan, misalnya kita mendengar gunung meletus atau terjadi kecelakaan, ini namanya informasi, berita secara definisi itu dikatakan mahtamalas sidqah wal kadzib, mungkin benar mungkin salah. Itu berita, namanya informasi. Misalnya sampai baca gunung meletus, terjadi gempa di desa ini, itu berita. Bagaimana berita? Mungkin benar mungkin salah. Bagaimana cara untuk membuktikan kebenarannya? Kita cek, oh ternyata betul realitanya seperti itu, maka kita katakan itu benar setelah dicocokkan antara antara pernyataan dengan realita, maka muncul namanya benar. Nah, artinya apa? Kita nunggu realitanya bagaimana dulu, baru kita katakan itu benar. Ketika pernyataan itu tidak sesuai dengan realita, maka kita katakan salah. Tapi kalau yang mengucapkan itu adalah Al-Quran, maka kita harus yakin. Nah, disinilah imannya kita. Iman membenarkan bahwa itu nyata, walaupun tidak harus dibuktikan sekarang. Kita harus yakin itu adalah kebenaran.
ketika Al-Quran. Makanya banyak di Al-Quran itu ucapan pernyataan itu yang lambat laun seiring dengan perkembangan zaman, kecanggihan dunia ini akan terkuak kebenarannya. Ulama dalam membaca realita atau pernyataan yang dalam Al-Quran itu begini: pertama, berusaha dibuktikan apakah itu benar atau tidak. Kalau terbukti, oh berarti ini benar. Kalau tidak, maka pending dulu hati kita. Jangan kemudian mengatakan itu salah. Mungkin karena ketidakmampuan akal kita menalar tentang pernyataan itu, maka nanti kebenarannya kita tunggu saja dulu. Jangan sampai mengatakan bahwa itu salah. Sama dengan ketika ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di situ Al-Quran mengatakan bahwasanya bangsa Romawi itu akan terkalahkan. Bangsa Romawi itu akan terkalahkan. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, ghulibatir rum ini masih belum nyata. Bangsa Romawi belum kalah. Sahabat yakin bahwasanya Al-Quran itu tidak akan salah. Kapan akan terbukti bahwasanya bangsa Romawi itu akan terkalahkan? Seiring dengan perkembangan zaman, pada saat-saat tertentu bangsa Islam berhasil mengalahkan bangsa Romawi, bangsa yang pada waktu itu adalah terkuat menjadi musuhnya orang muslim, menjadi nyata ketika Allah. Jadi artinya kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau itu yang menyatakan adalah Al-Quran, maka itu pasti benar. Ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Alaq ini maknanya banyak. Bisa bermakna segumpal darah, bisa bermakna alaqah, ulqah, sesuatu yang posisinya menggantung. Pada saat itu mungkin belum ada ronsen seperti sekarang. Kalau sekarang kan ronsen melihat semua apa yang ada dalam tubuh, terbaca semua, difoto, di scan kan ngoten. Kalau dulu diartikan segumpal darah ngoten. Sekarang ulama sudah mulai membenarkan bahwasanya ternyata alaq ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang menggantung. Kenapa? Karena setelah diteliti ternyata posisinya adalah menggantung atau nempel, tidak berada di tengah-tengah tapi nempel di dinding rahim. Artinya ini proses pembuahan antara X dan Y. Laki-laki kalau kumpul itu X-nya keluar, ribuan X keluar, nyemprot, klimaks nyemprot, maka di situ ribuan sel keluar berjalan menuju Y. Nah, ketika si perempuan juga, jadi perempuannya sudah klimaks, muncul X, Y dan Y bersama, dan inilah perkumpulan antara X dan Y yang kemudian menjadikan makhluk hidup baru. Makanya bapak-bapak neka syahwatnya menggelora ngapunten, maka jangan kumpul dulu. Kumpulnya pas lagi syahwatnya kalau ingin punya anak, cepat punya anak secara teori ngoten. Artinya apa? Dalam fikih itu dikatakan kalau menikah dengan seorang perempuan kalau bisa nasabnya yang agak jauh ngoten. Kenapa? Kalau agak jauh itu syahwatnya lebih kuat daripada dengan nasab yang dekat ngoten. Caranya ngoten. Dan kalau kumpul harus sebisa, bukan harus nanti kalau harus dihubungkan dengan hukum fikih nanti salah. Sebisa mungkin pas lagi kepinginnya, syahwatnya tinggi. Kenapa? Agar sesuatu yang dikeluarkan itu kuat dan bisa nyampe kepada Y ngoten. Karena kalau lemah maka sulit, banyak berguguran di situ, tidak nyampe kepada Y. Atau bahkan kalau seandainya kata nyampe, maka yang nyampe itu adalah sel atau X yang lemah. Kalau jadi anaknya menjadi tidak kuat juga, mudah sakit-sakitan. Jadi sebetulnya Pak Bu,
Kita ini bukan kebetulan jadinya, tapi kita ini pilihan. Karena ketika sperma itu dikeluarkan, X-nya itu banyak ribuan kan ngoten. Tapi ternyata yang berhasil cuma satu. Kembaran kita itu banyak dulu nih, perang Badar. Akhirnya apa? Dari sekian ribuan sel yang berhasil satu, jadilah kita ini. Artinya apa? Kita ini pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk besok kelak di hari akhirat akan diberikan nikmat-nikmat Allah yang Allah sediakan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya hanya bagaimana sebisa mungkin kita di dunia ini menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya ada sebuah makalah dikatakan ridho, kalau sudah dapat ridhonya Allah, insya Allah menjadi ahli surga. Bagaimana ingin mendapatkan ridho Allah? Belajarlah ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah, belajar ridho. Makanya jangan banyak mengeluh dengan apa yang kita alami. Cuma fitrahnya manusia ngoten, fitrahnya manusia begitu. Kalau kita punya hutang, kayak sak kampung mau tahu semua kan ngoten. Tapi kalau kita dapat nikmat, kayak nggak ada yang tahu. Makanya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, ceritakan dan berbagi, tentunya berbagi nikmat antara yang satu dengan yang lainnya. Ngoten nggih. Apa yang unik dari manusia? Yang unik dari manusia ketika dia menderita, dia bertanya, ya Allah, kenapa harus aku? Ketika dia menderita, bersedih, mengalami musibah, dia mengatakan, ya Allah, kenapa harus aku? Tapi kalau ketika mendapatkan nikmat yang banyak, tidak satu pun mengatakan, ya Allah, kenapa harus aku? Nah ini yang unik dari manusia. Maka ujian itu hanya sengsara di saat dijalani saja, dan akan menjadi kenangan indah di saat sudah terlewati. Mungkin ketika sedang dia menjalani ujian, sampean akan mengatakan kenapa harus saya. Tapi kalau sudah dilewati dengan ujian itu, sampean menjadi ahli surga, sampean akan mengatakan untung saya. Kalau dulu kenapa harus saya, maka pada setelah dilewati, untung takdir itu terjadi kepada saya. Hadirin rahimakumullah, disinilah kita harus menata hati kita, menata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, lanjut iman kepada Allah dan meyakini bahwasanya yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu benar. Sama juga dengan ketika kita menganggap benar kalau ucapan itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq, Siddiq yang membenarkan. Ketika Rasulullah, ketika dikatakan oleh orang munafik mengatakan, wahai Abu Bakar, lihat temanmu yang mengatakan sudah datang dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian dikatakan sudah nyampe langit. Apa kata Abu Bakar? Apakah yang mengatakan itu Muhammad? Gitu. Iya, temanmu yang gila pembohong itu, masa dia mengaku cuma semalam datang dari Masjidil Aqsa? Apa kata Abu Bakar? Kalau yang mengatakan itu Muhammad, maka saya percaya. Namanya maka dikatakan As-Siddiq, membenarkan walaupun mungkin akal tidak menjangkau itu. Kenapa? Karena itu ucapan itu, pernyataan itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lalu kenapa ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis hasan, padahal Rasulullah pasti benar. Rasulullah yang diucapkan Rasulullah pasti benar. Kalau yang mendengarkan adalah sahabat, mendengarkan langsung dari Rasulullah pasti benar. Masalahnya kalau nyampe kepada kita, itu sudah melalui perantara dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan seterusnya, akhirnya nyampe kepada beberapa generasi setelahnya. Maka pertanyaannya, benar enggak ini ucapan
Rasul, bukan tentang apakah ucapan Rasulullah benar atau tidak, tapi yang diragukan benar enggak ucapan ini ucapan Rasul. Kalau ini bukan ucapan Rasul, maka kembali ke hukum awal, mungkin benar mungkin salah. Makanya kalau ada hadis dhaif, hadis dhaif itu berarti hadis itu lemah, padahal dalam riwayatnya an Aisyah radhiyallahu an, ini dari Sayyidah Aisyah, ini dari Abu Bakar, ini dari Sayyidina Umar misalnya. Loh, hadisnya kok dhaif misalnya. Maka yang menjadikan hadis itu dhaif bukan level sahabat, bukan dari Nabi kepada sahabat, bukan sahabat yang mungkin berdusta atas nama Nabi, bukan, tapi apa? Mungkin ada generasi di bawahnya yang mungkin dari kelemahan manusia, entah itu ingat, setengah ingat atau tidak, akhirnya hadis yang tersampaikan kayak benar kayak salah. Artinya yang menjadikan hadis dhaif itu bukan level sahabat, apalagi sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu dari Allah, kalau itu dari Rasul, maka pasti benar, dan kita harus meyakini bahwa itu benar walaupun nanti realitanya belum kita langsung membuktikannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian pembahasan selanjutnya, jadi ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana turunnya Al-Qur'an. Turunnya wahyu Allah, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma tinggal jadi baca Al-Qur'an, ngaji ngoten nggih. Cuma pada saat itu ketika pada masa turunnya wahyu itu banyak sekali modelnya. Di antaranya dikatakan salah satu turunnya Al-Qur'an, Allah yang sering kita ketahui, Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya malaikat Jibril itu menjelma sebagai makhluk, sebagai bentuk laki-laki, manusia laki-laki yang datang kepada Rasul kemudian menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Ada kalanya malaikat Jibril datang dengan aslinya, memang dengan bentuk malaikatnya, datang kepada Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an. Ada kalanya, dan ini yang dikatakan paling berat. Kenapa? Moro-moro semacam datang bunyi kemerincing seperti lonceng, dan wahyu yang turunnya paling berat, firman Allah yang turunnya paling berat adalah seperti ini. Sampai Rasulullah itu hampir pingsan ketika ada wahyu atau firman Allah datangnya dengan cara seperti ini, semacam ada lonceng keras, kemudian sampai Rasulullah itu terdiam dan sampai berkeringatan. Baru situ moro-moro tertanam dalam hati Al-Qur'an. Allah mendatangkan wahyunya melalui semacam bunyi tadi itu. Salah satu cerita tentang datangnya Al-Qur'an dengan cara seperti ini adalah ayatul ifki. Di Al-Qur'an itu ada cerita namanya ayat yang menceritakan tentang ayatul ifki, artinya cerita bohong atau cerita tentang tuduhan bahwasanya Sayyidah Aisyah itu berkhianat atau selingkuh. Pernah dengar nggih? Namanya ayatul ifki. Bahwasanya suatu ketika Sayyidah Aisyah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika setelah peperangan terjadi, setelah usai pulang, Sayyidah Aisyah ini naik di atas punggung unta, kemudian mau dibawa pulang ke dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyampe di pertengahan jalan, untanya itu diistirahatkan. Ketika diistirahatkan, Sayyidah Aisyah itu keluar dari tempat untanya yang semacam ada kayak rumah-rumahannya di atas itu, keluar untuk buang hajat. Setelah buang hajat, Sayyidah Aisyah kembali lagi ke untanya, masuk, kemudian sadar ada kalung yang tertinggal. Sayyidah Aisyah akhirnya
Sayyidah Aisyah keluar lagi dari unta, di atas punggung unta, rumah-rumahan yang ada di punggung unta itu, kemudian pergi lagi untuk mencari kalung yang terjatuh tadi itu. Diambil, sepulangnya ternyata untanya sudah pulang. Sahabat mengira Sayyidah Aisyah sudah masuk dan akhirnya dibawa pulang. Sayyidah Aisyah melihat, jadi kalau dulu itu kendaraannya nggih unta ngoten niku. Unta, kuda, itu kendaraannya hewan juga. Kalau sekarang kan boten nggih. Fortuner, Alphard, wis banyak sekali modelnya sekarang ngoten nggih. Jadi jenengan ini hidup di masa yang serba mudah nggih, serba mudah. Nggih, akhirnya apa? Ketika pulang Sayyidah Aisyah memilih duduk di situ menunggu. Mungkin nanti kalau sahabat itu menyadari bahwasanya di atas unta itu tidak ada saya, akan kembali lagi menjemput saya. Ternyata apa? Datanglah salah satu sahabat namanya Safwan bin Mu'attal yang memang pulangnya agak telat. Loh, kok ada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sendirian. Safwan bin Mu'attal ini duduk dari kejauhan, tidak berani mendekat. Kenapa? Ini istri Rasul. Ditunggu lama loh kok nggak datang-datang. Unta tadi yang membawa Sayyidah Aisyah kok tidak datang. Akhirnya Safwan bin Mu'attal memberanikan diri. Wahai istri Rasul, monggo mari pulang, jenengan naiklah di atas unta saya dan saya akan mengantarkan ke dalamnya. Akhirnya apa? Kalau sudah tidak ada lagi di tengah hutan kan ngoten gitu, dulu itu kan jarang ada perumahan. Akhirnya Sayyidah Aisyah mau diantarkan oleh sahabat yang namanya Safwan bin Mu'attal. Pulang nyampe di Madinah, tersebarlah berita bahwasanya Sayyidah Aisyah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal yang dituduhkan oleh seorang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang ini salah satu dari kerabatnya juga yang menuduh bahwasanya Sayyidah Aisyah sudah berselingkuh. Wah, hati seorang wanita hancur kalau sampai dituduh seperti itu. Sampai Sayyidah Aisyah ini sampai kurus sekali. Dan pada saat itu wahyu tidak datang. Banyak sahabat hampir sudah mulai percaya. Dari sisi kemanusiaannya sudah hampir percaya dengan rumor itu. Sampai Sayyidina Ali pun juga bilang, wahai Rasul, masih banyak wanita. Kalau engkau mau tinggalkan saja Aisyah itu, engkau bisa cari yang lain. Pokoknya banyak seperti itu. Akhirnya apa? Wahyu belum datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Sayyidah Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Sayyidah Aisyah, kalau engkau salah maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau benar maka Allah akan membebaskanmu dari tuduhan ini. Ketika menyampaikan seperti ini, Sayyidah Aisyah hatinya langsung hancur. Apa artinya? Mungkin seluruh dunia boleh membenciku, tapi kalau pasanganku berpihak kepadaku, maka aku akan baik-baik saja. Kan ngoten nggih? Ternyata Rasulullah dari sisi kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya nggih, ini hampir percaya dengan rumor ini. Artinya apa? Makanya sampai muncul bahasa, kalau engkau salah bertobatlah. Ini bahasa seperti ini kan tidak langsung menuduh, tapi kayak sudah mulai percaya. Makanya pakai bahasa kalau engkau salah maka bertobatlah, beristighfarlah, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau benar, maka Allah akan membebaskanmu. Dari bahasa ini artinya hanya Allah lah yang akan membebaskanmu dari tuduhan itu. Setelah Rasulullah mengatakan seperti ini, Rasulullah masuk kamar. Selang beberapa waktu Rasulullah keluar lagi, dan disinilah Rasulullah mendapatkan wahyu dengan cara seperti lonceng yang berbunyi ini. Sampai Rasulullah bercucuran keringat karena datangnya ayat ini.
innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jadi ada ayat yang bunyinya begitu, dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golonganmu juga. Artinya kurang lebih begitu. Jangan mengira engkau itu tidak baik untukmu atau keburukan untukmu, justru itu adalah kebaikan untukmu. Dengan adanya cerita ini, Sayyidah Aisyah masuk dalam cerita bagian dari asbabun nuzul Al-Quran. Artinya begini, Al-Quran itu kan biasanya bercerita tentang yang dulu. Lah, betapa bahagianya tokoh yang ceritanya ada dalam Al-Quran, tapi yang baik, karena di Al-Quran itu tidak semuanya bercerita tentang tokoh yang baik. Ada cerita tokoh yang buruk juga ada. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada. Tabbat yada abi lahabiu, Nabi Lahab masuk di Al-Quran tapi menjadi tokoh yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya hati-hati kalau ngambil nama di Al-Quran, ngambil Al-Quran jenengin anaknya Abi Lahab, ya enggak betul juga. ngambil di mana anaknya ini? Al-Quran apa? Abi Lahab. Wah, ini salah, walaupun ngambilnya di Al-Quran. Makanya ngasih anak nama itu ngambil Al-Quran, tapi ngambil yang baik-baik. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah dari dalamnya, dari kamarnya keluar lagi kepada Sayyidah Aisyah, Rasulullah tersenyum. Wahai Sayyidah Aisyah, bersyukurlah karena Allah membebaskanmu. Akhirnya Rasulullah membacakan ayat tadi, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum, menceritakan, membacakan ayat itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar langsung nangis bahagia, ternyata putrinya itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Sayyidah Aisyah, berterima kasihlah kepada suamimu, berterima kasihlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Tidak. Kata Sayyidah Aisyah ketika disuruh berterima kasih kepada Nabi, Sayyidah Aisyah bilangnya tidak. Kalau hari ini saya harus bersyukur, maka saya hanya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang membebaskan saya dari tuduhan ini, dari fitnah ini. Niku cerita. Makanya ada sebuah syair bunyinya begini, innal quluba idza tanathara wudduha mithluz zujajati kasruha la tujbaru. Hati kalau sudah retak kasih sayangnya, sudah kecewa, sudah sakit hati, innal quluba idza tanathara wudduha, maka dikatakan mithluz zujajati kasruha la tujbaru, bagaikan gelas kaca yang dikala retak maka sulit disambung lagi. Ibu-ibu kan mungkin pernah sakit hati, ngoten nggih. Kalau sudah sakit hati, sudah tidak mau lagi. Kenapa? Seperti gelas kaca yang jika retak maka sulit disambung lagi. Itulah dahsyatnya sebuah ucapan, mampu menggores menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh pedang nopo, menyakiti hati. Maka jaga lisan ini agar tidak mudah menyakiti orang lain. Seperti walaupun kita mungkin minta maaf, tapi minta maaf mungkin dimaafkan, tapi sakit hatinya terkadang masih ada. Ada seorang laki-laki bertengkar dengan istrinya kecewa, akhirnya pulang istrinya, kemudian telepon suaminya, Dek, ayo kembali Dek. Si perempuan bilang, Mas, saya sudah terlanjur sakit hati kepadamu. Ya, saya mohon maaf Dek, sudah menyakiti hatimu. Kemudian si istrinya ingat dengan syair tadi itu, Mas, coba ambil gelas. Ya, ambil gelas. Akhirnya si suami ngambil gelas, ya, terus lempar gelas itu, dilemparkan. Kamu lihat Mas, hati saya seperti gelas itu yang jika retak sulit disambung lagi. Si suami bilang, ndak pecah Dek, ndak pecah Dek. Lu kok iso? Gelas plastik.
Gelasnya gelas plastik. Ya wis jemputan aku. Jemputan karena ternyata gelasnya yang dilempar gelas plastik. Oh berarti engkau hatinya juga kuat, ngeten maksudnya. Akhirnya pulang lagi. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi tadi intinya cara turunnya wahyu Allah itu bermacam-macam. Yang sering adalah melalui malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibril datangnya tidak selalu membawa Al-Quran. Makanya ada Al-Quran, ada hadis nabawi, ada hadis Qudsi. Ketika yang datang malaikat Jibril itu membawa Al-Quran, biasanya malaikat Jibril bilangnya, Rasulullah mengatakan kepada kita, kepada umatnya, Ja'ani Jibrilu bi ayatin. Datang kepadaku malaikat Jibril membawa ayat. Kalau tidak, maka itu nanti bisa menjadi hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu Rasulullah mengatakan qala Allahu Ta'ala, tapi di mushaf tidak ada, di Al-Quran tidak ada. Jadi melalui malaikat Jibril atau tertanam dalam hati, tapi di situ di Al-Quran tidak ada, maka ini potensinya menjadi hadis Qudsi. Dulu pernah saya singgung tentang yang namanya hadis Qudsi, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma tidak ada dalam mushaf. Hadirin rahimakumullah. Ada turunnya ayat melalui mimpi. Mimpi ini, kalau mimpinya kita itu di luar kesadaran, tapi mimpinya para nabi itu dikatakan dalam sebuah riwayat itu dalam keadaan sadar. Jadi dalam ini namanya khususiyah para nabi Allah. Mungkin bahasa kita adalah tidak sadar, tapi kalau bahasa para nabi di sini adalah melalui mimpi yang menurut ukuran kita itu tidak sadar, tapi sebetulnya ini dikatakan masih dalam keadaan sadar. Kenapa? Karena para nabi Allah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang terjadi mimpi yang kemudian itu adalah wahyu, yang harus dilakukan adalah mimpi yang datangnya kepada Nabi Ibrahim tentang perintah menyuruh menyembelih Nabi Ismail, itu datangnya melalui mimpi. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Nabi Ibrahim kok tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada mushafnya kan watan? Makanya kalau mushaf yang wajib kita imani cuma 4: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi semua Nabi Allah yang diberi wahyu oleh Allah pasti mempunyai lembaran-lembaran yang di dalamnya ada aturan atau kaid atau syariah Allah yang disampaikan kepada para nabinya, dan dari nabi itu disampaikan kepada umatnya. Itu terkait dengan firman cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya. Yang nomor terakhir tadi dikatakan melalui mimpi. Mimpi pertama hari Tarwiyah, kemudian mimpi kedua dikatakan yaumi Arafah. Artinya pada saat itu Nabi Ibrahim ketika datang pertama ini masih ragu, ini bisikan setan atau bukan meragukan bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan meragukan apakah itu benar atau tidaknya, tapi meragukan apakah ini dari Allah atau tidaknya. Beda gitu. Tapi ketika yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ibrahim sadar bahwa itu adalah kebenaran yang harus dilakukan. Maka muncullah ritual haji yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, yaitu melaksanakan ibadah haji untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sini dikatakan dalam kitab ini ada penjelasan tentang apa saja ajaran-ajaran yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak sekali nggih. Di sini saya katakan saja yang saya sampaikan menurut kitab ini dikatakan bahwasanya salah satu ajaran dalam kitab Taurat itu kalau dalam Al-Quran mungkin ada cerita-cerita. Al-Quran ada cerita tentang para nabi sebelumnya. Lah kalau nabi sebelumnya cerita tentang apa? Kan tidak ada.
Artinya kebanyakan kalau kitab-kitab sebelumnya itu tentang murni ajaran-ajaran saja. Kenapa? Karena untuk cerita-cerita berarti berada di kitab Al-Quran. Makanya salah satu pembuktian kenapa Al-Quran itu benar, bahwa itu Rasulullah menyampaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah bercerita tentang umat-umat yang dulu, yang ini sulit dinalar, dijangka oleh seorang yang namanya Nabi Muhammad, orang yang dikenal tidak pernah bukan ahlul ilmi dalam arti menekuni suatu ilmu khusus, maka pada saat itu tidak mungkin Rasulullah Muhammad bercerita tentang Nabi Ibrahim, kemudian kisah-kisah Nabi sebelumnya, tidak mungkin, kecuali ada zat yang maha luar biasa yang bercerita tentang itu. Akhirnya apa? Dengan cerita itu Rasulullah menjadi umat menjadi yakin bahwasanya yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada bahasa begini, la utalibuka bi amali ghadin fala tutalibni bi rizqi ghadin. Salah satu ajaran dalam kitab Taurat, Allah mengatakan, wahai anak Adam, la utalibuka bi amali ghadin, saya tidak menuntutmu untuk amal besok. Sampean besok belum tentu nyampe, dan sampean tidak akan terkena kewajiban besok karena belum nyampe. Maka sebagaimana saya tidak menuntutmu untuk amal besok, fala tutalibni bi rizqi ghadin, maka jangan engkau memintaku rizki untuk besok. Jadi apa artinya? Sekarang ya sudah, sekarang sebagaimana kewajiban yang Allah wajibkan pada hari ini, sekarang ya sudah kewajiban itu yang harus kita lakukan pada siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, cukup demikian dulu terkait dengan iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas tentang esensi ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian pertemuannya lagi kita baru bahas iman kepada Rasulullah atau utusan Allah, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini kita sudah berada di akhir bulan Safar atau sudah masuk Rabiul Awal dereng sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana di situ kita mengenang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, yang dengan adanya Rasulullah ini maka semua kebaikan-kebaikan di dunia ini menjadi muncul. Tidak akan ada malam Isra Mi'raj kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan ada tidak ada Lailatul Qadar kalau tidak ada dan semua malam-malam yang istimewa itu adanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbanggalah kita karena di antara sekian banyak nabi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, yang paling mulia di antara para nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang mau bertanya? Cukup nih, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Ini sudah bahas iman-iman yang di bawahnya. Jadi kalau kemarin kita bahas logika itu biasanya tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah iman kepada malaikat, kitab ini sudah mengenyampingkan akal sedikit, artinya kalau iman kepada Allah kan benalar menggali akal kita agar menciptakan keyakinan ke dalam hati kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.